Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama kita, saya Warismi. Saya Randy. Kami akan menjelaskan studi kasus berikutnya. Untuk contoh kasus kali ini, sama seperti kemarin kita menggunakan, kita dikasih studi kasus tentang website Igrasias. Di sini kita akan berfokus pada fungsi registrasinya. Jadi Igrasias ini merupakan satu sistem untuk segala macam untuk perkuliahan, tapi kali ini di studi kasus ini kita hanya berfokus pada fungsi registrasinya aja. Nah, untuk studi kasusnya kalian bisa pause di sini ya, biar lebih jelasnya. Lalu untuk entitas yang diberikan pada studi kasus ini juga kalian bisa lihat sendiri, nanti bisa di pause juga. Oke, selanjutnya untuk pembuatan CDM atau konseptual data akan dijelaskan oleh teman saya. Pada mahasiswa terdapat beberapa atribut, yaitu NIM, tipe datanya ada integer, kemudian nama mahasiswa dan program studi, tipe datanya ada variabel karakter. Kemudian pada proses registrasi terdapat atribut ID registrasi, yaitu tipe datanya integer, dan periode registrasi tipe datanya tanggal. Kemudian pada mata kuliah terdapat atribut kode mata kuliah, tipe datanya integer, kemudian nama mata kuliah, tipe datanya variabel karakter, SKS, tipe datanya number, dan periode, tipe datanya date, tanggal. Kemudian pada dosen terdapat atribut NIP, tipe datanya integer, kemudian nama dosen, bidang pengajaran, dan jenis dosen, tipe datanya variabel karakter. Dan pada approval terdapat dua atribut, yaitu ID approval, tipe datanya integer, kemudian status, tipe datanya variabel karakter. Nah, saya akan menjelaskan hubungan antara di antara semua ini, dimulai dari mahasiswa. Nah, mahasiswa mempunyai hubungan dengan registrasi. Jadi setiap satu mahasiswa dapat melakukan satu proses registrasi. Nah, di sini kardinalitasnya kita pilih one to one karena mahasiswa dapat mengakses satu proses registrasi. Dan selanjutnya hubungan antara registrasi dan mata kuliah terdapat kardinalitas yang kita pilih adalah one to many, karena registrasi dapat memilih pada proses registrasi mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah. Oke, untuk mata kuliah, hubungan mata kuliah dengan dosen, yaitu di sini info beberapa matkul pilihan mahasiswa diakses oleh satu dosen. Nah, kita pilih kardinalitasnya adalah many to one karena mata kuliah seluruh mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa itu dapat diakses oleh satu dosen. Nah, kemudian hubungan antara dosen dengan approval, nah di sini adalah one to one karena dosen itu cuma dapat mengapprove untuk salah satu mahasiswa. Nah, di sini kita kardinalitasnya one to one. Nah, dosen dapat mengapprove satu mahasiswa. Kemudian pada approval, di sini hubungan approval dengan mahasiswa ini adalah approval dari satu dosen kepada salah satu mahasiswa. Nah, di sini kita pilih kardinalitas one to one karena approval ini dosen dapat mengapprove hanya satu mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh abang kita, yaitu Bang Warismi. Oke, jadi tadi teman saya sudah menjelaskan untuk konseptual datanya, untuk CDM-nya. Sekarang kita akan masuk ke PDM. Kita generate physical data model. Kita kasih nama, sebenarnya udah jadi sih, cuma saya bikin baru aja. Oke. Nah,
Jadi di sini kelihatan ya ada perbedaan antara CDM dan PDM, yaitu terdapat entitas-entitas. Jadi pada entitas ini terdapat atribut-atribut tambahan yang berpengaruh dari entitas lain. Jadi yang tadinya pas registrasi ini nggak ada NIM, bisa ada NIM. Itu kenapa? Karena sebenarnya dalam proses registrasi ini, entitas ini merecall entitas mahasiswa. Jadi dalam satu proses registrasi ini terdapat data mahasiswa yang akan melakukan proses registrasi. Jadi sebenarnya entitas ini nggak bisa berdiri sendiri untuk melakukan proses registrasi. Jadi dalam hubungan tadi, hubungan data antara registrasi dan mahasiswa adalah entitas registrasi merecall data NIM atau yang merupakan primary key. Kenapa kita merecall cuma primary key? Karena kalau kita merecall semua data, jadinya di sini ada lebih banyak, ada lebih daripada NIM, bisa ada mahasiswa, ada program studi di sini. Nah, jadi dengan primary key ini sebenarnya atribut NIM di mahasiswa ini sudah mewakili seluruh atribut atau entitas dari mahasiswa itu sendiri. Jadi di proses registrasi ini dispesifikasikan bahwa salah satu mahasiswa itu sedang melakukan proses registrasi dengan NIM tertentu. Nah, setelah itu hubungan datanya antara registrasi dan mata kuliah, yaitu mata kuliah ini akan merecall data dari registrasi. Jadi mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa itu akan masuk di sini, akan tampil datanya. Jadi terdapat atribut baru pada entitas mata kuliah di PDM ini, yaitu ID registrasi. Dan untuk hubungannya dari mata kuliah dengan dosen adalah adanya primary key dari entitas dosen, yaitu NIP. Jadi mata kuliah ini memiliki dua atribut tambahan. Jadi misal kalian mengambil mata kuliah kalkulus, lalu mata kuliah kalkulus itu nggak jelas di database ini sebenarnya yang milih data kuliah itu siapa. Nah, untuk mendefinisikan mata kuliah itu dipilih siapa, makanya di sini ada ID registrasi. Dan mata kuliah dan siapa yang mengakses mata kuliah yang diambil pilihan mahasiswa ini dengan adanya atribut NIM pada entitas mata kuliah. Nah, selanjutnya kita masuk ke approval. Hubungan antara dosen dan approval ini adalah dosen akan melakukan aktivitas approval. Jadi pada studi kasus dosen akan melakukan pengaksesan. Approval ini juga sama kayak registrasi, nggak bisa berdiri sendiri. Di sini ada NIP juga dari dosen. Jadi entitas approval ini merecall data dari dosen. Jadi approval atau pengaksesan itu didefinisikan di sini bahwa yang mengapproval mahasiswa ini adalah sang dosen A misalnya. Lalu di sini juga ada NIM untuk hubungan data approval dan mahasiswa, karena approval ini juga dibutuhkan pendefinisian bahwa salah satu approval ini itu dipilih atau untuk salah satu mahasiswa. Nah, dari sini kita bisa tahu kan perbedaan antara CDM dan PDM. Jadi kalau dalam PDM itu physical data model, jadi gambaran interface yang sudah ada di layar komputer, misal di website Universitas ini, di sana misal Anda buka salah satu entitas, yaitu untuk database proses registrasi. Seperti tadi ada tambahan NIM yang berasal dari mahasiswa, tadinya kan nggak ada nih. Jadi ada di PDM karena data ini di-recall dari entitas mahasiswa. Sehingga registrasi ini dapat berfungsi atau dapat memilah mahasiswa tertentu yang sedang melakukan proses registrasi. Sama juga dengan approval. Jadi saya jelasin ulang, untuk approval ini jadi terdefinisi juga bahwa siapa yang meng-approve atau siapa yang meng-ACC dan juga siapa yang di-ACC, yaitu mahasiswa. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, itu tadi presentasi dari kita. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidakjelasan dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Warismi. Saya Yulianto. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.